Kalau ditanya ibadah yang paling utama itu apa? Maka jawabannya ibadah yang paling utama adalah ibadah yang paling banyak memberikan manfaat. Wadzalika likathrati ma warada fil kitabi was sunnati min nususin dalatin ala fadlil istighal bi masalihin nas. Ya, hal tersebut didukung oleh banyaknya dalil dari Al-Quran dan juga Sunnah yang menunjukkan keutamaan kita menyibukkan diri dengan melakukan amalan yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Ya. Apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita usahakan, apa yang mungkin selama ini menjadi rutinitas kita, kalaulah ternyata Pak, itu adalah amalan pekerjaan yang bisa memberikan manfaat besar kepada orang lain, yakin bahwa pahalanya juga di situ besar. Ya. Apa yang kita kerjakan itu memberikan manfaat kepada orang lain, maka di situ pahalanya juga besar. Wasai al-hafidz linaf'ihim, dan ada upaya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, wa qada'i hawaijihim, memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini akan menjadi amalan yang istimewa. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut, amalan atau orang yang bisa memberikan manfaat lebih banyak kepada masyarakat itu lebih utama dibandingkan orang yang amalannya hanya terbatas kepada dirinya sendiri. Itu ada hadis sebagai contoh. Kata Nabi SAW, fadlul alim alal abid kafadlil qamar ala sairil kawakib. Keutamaan seorang alim, orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah, itu lebih utama mana Pak? Orang rajin ibadah Pak, siang hari dia perbanyak puasa, malam hari misalkan dia perbanyak tahajud. Orang yang seperti ini dengan orang yang faham agama, belajar banyak ilmu, khususnya adalah ilmu agama, itu kedudukannya lebih mulia mana? Yang mana Pak? Yang berilmu. Kata Nabi SAW, fadlul alim alal abid kafadlil qamar ala sairil kawakib. Perbandingan terkait keutamaan seorang ahli ilmu dibandingkan ahli ibadah itu seperti perbandingan antara bulan dengan bintang-bintang. Lebih terang mana Pak cahayanya? Apalagi malam ini kan termasuk malam iya. Bulan terlihat jelas, bintang-bintang kecil. Maka Nabi SAW menggambarkan demikian. Bahkan ada sebuah hadis yang menyebutkan setan itu berencana masuk ke sebuah rumah. Begitu berhasil masuk, dia buru-buru keluar lagi. Ternyata di dalam itu ada seseorang yang lagi sholat dan ada seseorang yang lagi tidur. Kira-kira itu setan kabur karena orang yang sholat atau karena orang yang lagi tidur? Karena yang tidur bisa ngapain Pak? Ya. Jadi mending sholat mending tidur Pak. Ya. Ternyata di dalam dalil tersebut dijelaskan orang yang sedang tidur itu adalah alim, ulama gitu.
Jadi setan itu bahkan ulama yang sedang tidur saja dia takut. Kenapa? Orang yang ahli ibadah kadang-kadang kan dia hanya dia hanya mengandalkan semangat saja. Semangat untuk ibadah, perbanyak ibadah. Tapi kurang terkait dengan pemahaman dan juga dasar ilmu. Nah, kalau konsepnya seperti ini, orang ibadah itu ya pada umumnya itu tidak semua. Kadang-kadang itu dia semangatnya saja. Yang seperti ini mudah digoda oleh setan. Mudah sekali digoda oleh setan. Sementara orang berilmu ini sulit untuk digoda, disesatkan oleh setan. Contohnya Pak, kisah Juraij. Yang mana Pak kisah Juraij? Ya, kan di dalam hadis disebutkan ada bayi-bayi yang bisa berbicara. Salah satunya adalah bayinya dalam kisah Juraij. Juraij itu lagi sholat. Sholatnya sholat sunat. Ketika lagi sholat, ibunya manggil. Mendengar ibunya manggil, Juraij bimbang. Bimbangnya kenapa? Apakah saya lanjutkan sholat, ataukah saya batalkan sholat agar bisa menjawab panggilan ibu? Juraij bingung. Ya. Kalau bapak-bapak bingung gak Pak? Lagi sholat sunat nih, ya, dipanggil sama istri. Ya. Kalau ini dipanggilnya ibu, ya. Lagi sholat sunat dipanggil ibu. Lanjut sholat atau batalkan sholat? Kenapa Pak? Nah itu, Bapak tahu dari mana itu? Ada ilmunya ngaji. Makanya pentingnya ilmu itu seperti itu. Tidak mudah disesatkan. Ya. Sementara Juraij berpikir apa? Ini saya lagi sholat. Sholat lebih utama daripada menjawab ibu, karena saya sedang berhadapan dengan Allah. Akhirnya dia lanjutkan sholatnya. Ibunya manggil 3 kali gak dijawab-jawab. Kata para ulama, ini menunjukkan Juraij ini ahli ibadah. Karena kalau dia faqih, paham agama, dia akan tahu bahwa dalam kondisi seperti itu menjawab panggilan orang tua hukumnya apa? Wajib. Sementara sholat yang dia kerjakan, mana yang diutamakan? Mengerjakan yang wajib atau yang sunnah? Nah, itu namanya apa Pak? Ilmu. Ya. Makanya kata Nabi SAW tadi, orang yang berilmu kedudukannya lebih tinggi dibandingkan ahli ibadah. Kalau bisa menggabungkan keduanya, ilmu punya dan ibadah pun rutin, maka tentu lebih baik. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika Allah memberikan hidayah kepada seseorang lewat tangan kamu, lewat jasa kamu, ya kita nggak sengaja ngingetin gitu ya, ngobrol, ternyata dari obrolan tersebut orang ada yang tergerak, ya, sehingga berubah menjadi baik dan lain sebagainya. Maka kata Nabi SAW, ketika Allah memberikan hidayah kepada seseorang lewat kita, maka itu pahalanya lebih baik dibandingkan unta merah. Unta merah itu kata para ulama kendaraan yang paling mewah di zamannya. Kalau sekarang apa Pak? Mobil paling mewah? Ya. Ya. Jadi kadang-kadang tidak perlu mengingatkan orang dengan bahasa
bahasa apa namanya, bahasa ceramah nggak perlu Pak. Dari obrolan saja, obrolan santai. Saya ketemu dengan ada orang di Karawang, ya ternyata bapak ini banyak berperan untuk mengajak masyarakat di situ rajin sholat 5 waktu, bahkan di masjid. Banyak korbannya, kita bahasakan korbannya itu banyak. Bahkan ada yang datang cerita, saya korban dari bapak ini gitu, jadi rajin ngaji. Dari mana awalnya? Ngajak ngobrol Pak. Ya, ada apa namanya, orang lagi ngumpul gitu ya, ngajak ngobrol. Ya, orang lagi main badminton, main bareng. Ya, habis main sambil ngobrol, ayolah ke masjid gitu, ayo ngumpullah ke masjid. Dari obrolan seperti itu diajak, ya santai saja bahasanya, tidak bahasa yang menceramahi, ayo ngajak, ya ayo ke masjid, ayo sholat. Kalau terus-terusan diajak, lama-lama ya luluh juga. Ibarat pepatah apa Pak? Apa pepatah apa Pak? Ya. Kalau pepatah Sunda itu apa? Cikaracak gitu ya. Cikaracak ninggang batu, laut-laut jadi legok gitu kan. Pelan-pelan ya. Laut-laut jadi ya. Jadi saling mengajak. Ya bahasanya bahasa simpel saja. Kemudian dalam hadis riwayat Abu Hurairah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Orang yang mengajak kebaikan kemudian diikuti oleh orang yang diajak, dia pahalanya berkali-kali lipat. Setiap kali orang yang dia ajak ngikutin, ya itu akan menjadi pahala untuk dia. Ya, kita ajak ke masjid, kita ingetin sholat. Kita ketika wudu bareng, ternyata cara wudunya ada yang belum tepat, kita ingetin wudunya nggak gitu. Setelah itu dia kemudian wudu dengan cara yang kita ingatkan. Maka selama dia wudu sesuai dengan cara yang kita ingatkan, selama itu juga kita mendapatkan transferan pahala. Kita lihat teman kita sholatnya belum betul misalkan, kita ingetin dengan bahasa yang tidak menceramahi gitu, simpel sambil bercanda gitu ya. Kemudian dia berubah ngikut dengan apa yang kita sarankan, maka selama dia sholat, selama itu pula kita juga mendapatkan pahala dari sholatnya orang tersebut. Kama anna sahibal ibadah al-qasirah ala nafs idza mata in qata'a amaluhu amma sahibu an-naf'il muta'addi fa yanqati amaluhu bi mautihi. Nah, ini penting. Kenapa? Karena orang kalau hanya sibuk dengan amalan yang kebaikannya untuk diri sendiri, begitu meninggal selesai. Tapi kalau orang melakukan amalan yang manfaatnya luas, sekalipun dia sudah meninggal, tadi kita ngajarin teman kita wudu yang benar, sholat yang benar, maka sekalipun sudah meninggal teman kita itu tetap sholat seperti yang kita contohkan, wudu seperti yang kita ajarkan, kita meninggal kita tetap dapat transparan. Teman kita mengajarkan ke anaknya misalkan, nanti anaknya mengajarkan kepada anaknya lagi, terus sekalipun sudah meninggal masih mendapatkan transferan pahala. Oleh karenanya perlu kita melihat apa sih amalan-amalan yang bisa kita upayakan, ya, sebagai bagian daripada amalan yang manfaatnya memiliki skala yang luas. Kemudian di sini disebutkan wa hadza tafdil innama huwa bi'tibaril jinsi la ya'ni dzalika anna kulla amalin muta'addin naf'i afdal min kulli amalin qasir. Ya, ini secara umum. Tentu ada
pengecualian. Misalkan yang namanya sholat 5 waktu tentu pahalanya akan senantiasa lebih utama. Mengerjakan yang wajib itu akan senantiasa lebih besar pahalanya dibandingkan mengerjakan yang sunnah. Ya, sholat 5 waktu itu wajib. Kita melakukan amalan sunnah yang manfaatnya luas, tetap aja pahalanya lebih utama yang wajib. Hanya secara umum ya kita harus mengupayakan amalan-amalan yang manfaatnya itu bisa dirasakan lebih luas oleh banyak orang. Di sini ada beberapa contoh bahwasanya melakukan amalan yang manfaatnya luas ini merupakan contoh yang diajarkan dan dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul melakukan amalan-amalan yang manfaatnya luas, mengajak manusia ke jalan Allah, mengeluarkan manusia dari kekufuran menuju iman, dari syirik kepada tauhid, ya, dari kehinaan dunia menuju kemuliaan akhirat, gitu ya. Contohnya misalkan nabi-nabi pun tidak sepenuhnya fokus ibadah, Pak. Banyak peran-peran yang dilakukan oleh nabi ya, yang mana peran tersebut memiliki manfaat yang bisa dirasakan secara luas. Contohnya siapa? Di sini dicontohkan Nabi Yusuf alaihi salam. Apa Pak peranan Nabi Yusuf yang manfaatnya bisa dirasakan luas oleh masyarakatnya? Hafal Pak kisah Nabi Yusuf? Ya, hafalnya cuman Nabi Yusuf itu adalah sosok Nabi yang tampannya saja gitu ya. Nabi Yusuf itu kan menjadi bendahara negara. Ya, menjadi bendahara negara. Nabi Yusuf yang mengatur ya logistik negara ketika terjadi apa Pak dalam surat Yusuf? Terjadi ya krisis. Yang rajanya mimpi. Mimpi apa Pak? Melihat ada 7 sapi kurus dimakan oleh 7 sapi gemuk gitu. Ini mimpi apa gitu ya. Sapi makan sapi gitu ya. Maka kan nanya siapa yang bisa membaca mimpi? Menteri-menterinya bilang kami nggak bisa. Ya, salah satu menterinya bilang, oh saya ingat, saya tahu ada orang yang bisa mentafsirkan mimpi. Dipanggillah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf jelaskan akan terjadi krisis pangan gitu. Maka caranya harus seperti ini. Kesimpulannya apa? Ya udah, jadikan saya sebagai bendahara, saya yang atur logistiknya. Akhirnya negara selamat Pak dari krisis pangan tersebut. Negara selamat, masyarakat itu bisa menjalankan hidup dengan baik, tidak kekurangan pangan. Jadi Nabi Yusuf pun memberikan atau melakukan amalan yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas. Contoh lain Nabi Musa. Apa amalan yang sifatnya memberikan manfaat kepada yang lain? Apa Pak salah satu kisah Nabi Musa? Nabi Musa begitu lari dari Mesir sampai di Madian. Di Madian itu istirahat di sebuah sumur yang biasa digunakan oleh para penggembala untuk memberi minum ternaknya. Ini adalah kelompok laki-laki, para penggembala laki-laki. Di pojok ada 2 orang perempuan. Ya. Nah, yang laki-laki ini begitu mereka selesai memberi minum ternaknya, itu sumur ditutup. Ya, pakai batu. Tentu saja 2 wanita ini gak bisa ngasih minum ternaknya. Maka Nabi Musa pun bantuin.
itu tutup sumur yang terbuat dari batu oleh Nabi Musa diangkat sendirian, padahal di beberapa keterangan itu batu. Seharusnya hanya bisa diangkat oleh berapa orang kira-kira Pak? 10. Yang namanya sumur kan besar. Batunya yang dipakai untuk nutup tentu besar. Yang biasanya orang butuh 10, ya, butuh 10 orang untuk ngangkat itu batu, ini oleh Nabi Musa bisa diangkat sendirian. Akhirnya 2 gadis yang tadi bisa ngasih minum kepada ternak-ternak mereka masing-masing. Ya. Jadi Nabi pun tetap memberikan pelayanan-pelayanan, ya, yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas. Jadi selain kita ibadah, selain kita sholat, selain kita ngaji, baca Quran, kita juga lakukan amalan-amalan yang manfaatnya bisa juga dirasakan oleh orang lain. Nabi Muhammad demikian, Abu Bakar pun demikian, ya. Umar bin Khattab pun demikian, ya. Dijelaskan Umar bin Khattab itu beliau membantu para janda-janda, ya. Beliau memperhatikan para janda-janda. Tiap malam itu menyediakan air minum untuk para janda. Kemudian ada juga Ali bin Husain, ya, atau yang dikenal sebagai Zainul Abidin, ya, Ali bin Husain bin Ali. Ini ada satu kisah yang menggemparkan penduduk Madinah, Pak. Jadi orang-orang Madinah itu kaget. Tiap pagi mereka itu menemukan ada sekarung gandum di depan pintu rumah. Tiap pagi, Pak. Dan mereka nggak tahu siapa tuh yang rutin ngasih makanan pokok, ya, di pintu rumah orang-orang yang membutuhkan. Akhirnya ketahuan itu pelakunya ketika Ali Zainul Abidin meninggal dunia. Ketahuannya gimana kira-kira, Pak? Berhenti, nggak ada lagi. Begitu Ali Zainal Abidin meninggal dunia, tidak ada lagi, ya, karung-karung makanan yang tersedia di depan rumah penduduk Madinah. Oh, berarti yang selama ini ngasih makanan kepada kita adalah siapa? Ali Zainul Abidin. Ya. Demikian, ya. Kemudian karena Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri itu beliau yansyarihu, beliau bergembira idza ra'a sa'ilan ala babihi, ketika melihat di depan pintu rumahnya ada pengemis. Ya. Kita, Pak, kalau ada pengemis depan rumah gimana, Pak? Aduh, katanya, tutup pintunya. Ya, bilang ke anak-anak jangan berisik. Kalau kita seperti itu, ya, Pak. Kalau Sufyan Ats-Tsauri enggak, beliau ketika menemukan pengemis di pintu rumahnya, beliau senang, beliau gembira. Kenapa demikian, Pak? Kata beliau, marhaban biman jaa yagsilu dzunubi, selamat datang orang yang datang untuk membersihkan dosa-dosa saya. Jadi bagi beliau, ketika ada pengemis datang, kemudian beliau beri, ya, maka dengan sedekah itu Allah hapuskan dosa-dosanya. Makanya beliau senang, ya, ada kesempatan agar Allah menghapuskan dosa. Ada juga ulama lain,
namanya Fudail bin Iyad. Ya. Kata beliau, ni'mas sa'ilun. Ya. Yahmiluna azwadana ilal akhirah bi ghairi ujratin hatta yad'uha fil mizan. Kata beliau, sebaik-baiknya orang, ya ini menurut beliau, adalah para pengemis gitu. Bagi beliau. Kenapa demikian? Yahmiluna azwadana ilal akhirah. Karena para pengemis ini membawakan bekal kita ke akhirat. Ya. Para pengemis ini membawakan bekal kita ke akhirat. Bigoiri ujrotin, tanpa harus ngasih apa Pak? Upah. Kita nitip, ya, kita nitip barang nih Pak. Ya. Suka bayar nggak Pak? Kan bayar. Kita sekarang ada apa? GoFood, ada GoBox gitu kan. Kan kita nitip barang ke JNE dan lain sebagainya. Nitip anterin barang saya, kita harus bayar. Kata Fudail bin Iyad, pengemis itu dia membawakan bekal kita di akhirat tanpa harus kita kasih upah. Apa maksudnya bekal itu Pak? Pahala kita ngasih kepada pengemis, ya, atau lebih luas lagi, kita bantu orang yang sedang membutuhkan. Ada orang datang kepada kita, ya, minta bantuan, kita kasih. Ada teman nyamperin kita, ya, padahal udah lama gak nyamperin, tiba-tiba nyamperin. Ya, agar silaturahmi tidak terputus gitu kan. Ya. Ngasih nggak Pak kira-kira Pak? Ya. Kalau memungkinkan, kita ada keleluasaan, kasih. Yang butuh-butuh itu kasih saja. Karena hakikatnya mereka sedang membawakan bekal kita di akhirat tanpa perlu kita kasih upah. Ya. Jadi kita dapat pahala gitu. Kan orang yang memberikan pinjaman, ya, ini di luar tadi ngasih pinjam aja, bukan ngasih tapi ngasih pinjam. Orang yang ngasih pinjam itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat, ya, dicatat sebagai orang yang sedekah senilai apa yang dia pinjamkan setiap hari. Kita ngasih pinjam 100.000, ya, dibayar kapan? Bulan depan. Berarti selama sebulan itu Pak, kita dicatat sebagai orang yang sedekah. Berapa? 100.000. Kalau realnya sedekah 100.000 kuat nggak Pak? Kita nyari dulu yang merah gitu kan, tapi yang merahnya bukan 100, ya, 10. Ya, begitu masukin ternyata salah gitu kan, bahaya. Jadi ngasih pinjaman itu sampai dibayar dilunasi, pahalanya sama dengan orang yang sedekah senilai dengan apa yang dia pinjamkan. Ya. Kemudian kata Fudail bin Iyad, hatta yad'uha fil mizan. Jadi para pengemis ini membawakan bekal-bekal kita ke akhirat tanpa perlu dikasih upah. Oleh mereka dibawakan sampai kemudian disimpan di mizan. Apa mizan? Timbangan. Sampai kemudian amalan kita ditimbang. Apa yang kita sedekahkan, apa yang kita kasih, apa yang kita pinjamkan, itu akan menjadi timbangan pahala. Jadi kita perlu memperluas amalan kita. Kalau selama ini mungkin kita banyak terfokus, kita selama ini banyak terfokus kepada ibadah-ibadah yang tadi an-naf'ul qasir, manfaatnya hanya kembali ke diri kita saja.
sholat, ngaji, gitu kan. Coba kita lebih luas lagi cakupannya. Kita upayakan juga mengusahakan melakukan amalan-amalan yang manfaatnya bukan hanya kembali untuk kita, tapi juga dirasakan oleh orang lain. Ketika kita melakukan sesuatu yang manfaatnya dirasakan oleh orang lain, kita dapat pahala dan kita, lewat amalan tersebut, ya, dan juga kita lewat dapat pahala karena menolong, ngasih tahu, mengingatkan, ya. Jadi pahalanya bisa berkali-kali lipat, ya. Nah, itu sebagai gambaran awal tentang buku ini, di mana beliau mengingatkan amalan itu ada yang manfaatnya khusus kembali kepada pelakunya saja, tapi ada juga yang manfaatnya tidak hanya berlaku kepada pelakunya, termasuk kepada masyarakat sekitar. Dan yang seperti ini secara umum pahalanya lebih besar. Oleh karenanya upayakan kita melakukan amalan-amalan yang manfaatnya memiliki cakupan yang lebih luas, ya. Itu sebagai pembuka saja. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang lain, ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Albina TV, membina iman, ilmu dan akhlak.